Puji Tuhan, saudara-saudari, sungguh adalah satu kasih karunia Tuhan. Kita bisa tetap berlatih di dalam gereja. Salam damai sejahtera buat saudari. Kita kembali ke dalam kelas kebenaran, di mana hari ini kita akan membahas mengenai baptisan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sama-sama memalingkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia dan rahmat Tuhan, di mana kami masih bisa berlatih bersama-sama di dalam gereja. Berlatih mengenal kebenaran, memahami kebenaran, bahkan juga mengalami, menjadikan kebenaran menjadi realitas di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kelas-kelas sebelumnya, di mana Tuhan terus berbicara kepada kami. Di dalam kelas hari ini kami juga memohon Tuhan berikan kami telinga seorang murid, hati yang terbuka dan sederhana terhadap setiap perkataan firman. Tuhan, kami tidak mau datang dengan konsep agama, kami tidak mau datang dengan konsep alamiah kami, bahkan kami tidak mau datang dengan konsep kami yang sudah usang. Kami mau dengan terbuka mengosongkan diri kami. Khususnya Tuhan, bawalah kami kembali mengenal dengan segar kebenaran akan baptisan, sehingga baptisan bukan lagi menjadi satu hal yang usang, satu hal yang sudah lama kami tahu, tapi kami perlu firman-Mu kembali berbicara, mengajar kami, menerangi kami, mengoreksi kami, bahkan Tuhan membangkitkan kami kembali, sehingga kami memiliki pengenalan yang jelas terhadap baptisan. Tuhan, berkati setiap saudari yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang berbicara. Biarlah segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Baik, saudari, puji Tuhan, kita seperti yang tadi saya katakan bahwa hari ini kita akan membahas topik baptisan bagian pertama. Di dalam kelas-kelas sebelumnya, saudari tentu menyadari bahwa kita sudah membahas mengenai apa itu percaya. Percaya adalah jalan keselamatan yang Allah sediakan bagi kita. Melalui percaya, kita menerima hayat Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12 dikatakan, mereka yang percaya, mereka disebut anak-anak Allah. Namun, karunia keselamatan Allah tidak diberikan hanya bagi orang yang percaya saja. Masih ada syarat yang kedua. Mari kita melihat firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini berkata bahwa diselamatkan bergantung kepada dua hal. Pertama adalah percaya, kedua adalah dibaptis. Percaya adalah kita dengan iman batinnya kita menerima satu aspek keselamatan Tuhan. Dibaptis adalah kita mengambil satu tindakan waran untuk berbagian dalam aspek lain dari keselamatan Tuhan. Jadi kalau kita hanya percaya, maka keselamatan yang kita diterima adalah hanya sebagian. Kita perlu tidak hanya percaya, bahkan kita perlu dibaptis. Tidak hanya ada satu iman yang batiniah, perlu ada satu tindakan yang di luar. Ada orang berkata, apa gunanya satu tindakan yang di luar? Yang penting hati saya benar. Saudari, mungkin kedengarannya konsep ini sepertinya masuk akal, sepertinya sangat logis. Bahkan tidak sedikit orang Kristen mempercayai atau mengamini perkataan ini. Tetapi mari saudari, sebagai orang Kristen, sebagai kaum beriman, kita perlu mengambil firman Tuhan sebagai standar, sebagai kebenaran yang kita terima, kita percayai. Ketika firman Tuhan berkata percaya dan dibaptis, maka kita harus melihat bahwa percaya itu penting, dibaptis juga penting.
apa pentingnya baptisan? Ya, kita nanti akan membahas, maka mari saya memulai. Di dalam kelas kali ini, saya akan membahas 3 poin besar. Poin yang pertama adalah kita akan melihat terlebih dahulu, apa pentingnya baptisan. Ada yang berkata baptis kan cuma hanya sebuah tata cara luaran, sebuah tindakan luaran. Tetapi saudari, jangan dengan cepat mengambil kesimpulan demikian. Mari kita lihat firman Tuhan berkata apa. Kalau firman Tuhan berkata baptisan ini satu perkara jalan keselamatan, maka kita perlu melihat betapa pentingnya baptisan ini. Kalau kita tidak mengambil jalan ini, apa yang akan menjadi kerugian kita? Kita akan kehilangan kesempatan apa? Maka poin pertama kita akan bahas pentingnya baptisan. Setelah kita mengenal pentingnya baptisan, barulah kita akan masuk kepada poin yang kedua. Kita melihat dulu secara kata, bagaimana di dalam perjanjian baru kata baptisan ini menjelaskan dirinya. Karena hari ini ketika bicara baptisan, bisa banyak praktek, bisa banyak cara. Tapi mari kita lihat bagaimana Alkitab itu sendiri mengajarkan kita dari katanya baptisan. Apa artinya? Kemudian yang paling terakhir adalah poin atau beban dari kelas kali ini, yaitu kita mengenal makna baptisan. Memang baptisan sebuah tindakan luaran, tapi ada satu makna. Dan makna ini harusnya, kalau kita sampai pada poin terakhir, kita akan berkobar-kobar. Kita akan bersuka cita. Mari saudara kita mulai pada poin yang pertama. Pentingnya baptisan. Kapan baptisan itu dimulai? Kapan baptisan itu mulai diceritakan, dikisahkan, bahkan diajarkan di dalam Alkitab? Yaitu di awal dari perjanjian baru. Permulaan dispensasi perjanjian baru. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang perintis. Dialah yang membawa ministry Tuhan ke atas bumi. Dialah yang mempersiapkan satu perjanjian baru. Maka dalam Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan dia menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Selesai tidak? Dia lanjut seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka saudari, ketika Yohanes Pembaptis seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya, bahwa dia adalah orang yang mempersiapkan jalan, dia adalah orang yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Bagaimana dia mempersiapkan jalan ini? Bagaimana dia meluruskan jalan ini? Melalui satu seruan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Maka saudara kita melihat, kalau tidak ada seruan, artinya tidak ada satu persiapan jalan untuk Tuhan, tidak ada satu jalan lurus untuk Tuhan. Maka dari poin ini kita melihat perkara dibaptis sangat penting, karena ini adalah permulaan dari dispensasi perjanjian baru. Nah, poin kedua, perkara pentingnya baptisan adalah baptisan memenuhi keadil benaran di hadapan Allah. Hal ini dapat kita lihat dari mana? Dari Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia harusnya tidak berdosa. Dia harusnya tidak ada cacat. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus menyikapi perkara baptisan? Di dalam Matius 3:15, Yesus menjawab. Dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi. Artinya apa? Biarlah dia dibaptis itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti. Saudari, baptisan sangat penting. Baptisan memenuhi keadil benaran Allah. Siapa yang bisa menyanggah keadil benaran Allah? Siapa yang bisa mengubah? Tidak ada. Tuhan Yesus, dia mengenal perkara ini. Maka dia berkata,
demikianlah sepatutnya. Jadi saudari, dari 2 poin ini saja harusnya kita sudah bisa menyimpulkan. Kita tidak perlu berbantah, kita tidak perlu beralasan, itu hanya tindakan luaran, tidak. Baptisan sangat-sangat penting. Baptisan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Baptisan adalah permulaan dispensasi perjanjian baru. Baptisan juga menggenapkan keadil benaran Allah di hadapan Allah. Haleluya. Maka poin yang ketiga adalah di aspek negatif. Kalau kita menolak dibaptis, kita berkata cukup percaya. Sebenarnya dengan kata lain kita sedang membatalkan ketetapan Allah. Ini hal yang sangat-sangat serius. Kita sedang berurusan dengan Allah kalau kita menolak perkara dibaptis, karena kita sedang membatalkan ketetapan Allah. Baik, poin yang berikutnya adalah baptisan bahkan adalah sebuah perintah. Perintah. Bukan sebuah nasihat, bukan sebuah permintaan, bukan sebuah permohonan. Di dalam Matius 28:19 Tuhan memerintahkan murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Baptisan adalah sebuah perintah Tuhan. Dan perintah ini akhirnya menjadi pengajaran para rasul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2:37-38. Di sana Petrus dan rasul-rasul yang lain, ketika mereka memberitakan Injil, orang-orang di sana mendengarkan hal itu dan mereka terharu. Mereka mendengar pemberitaan Petrus yang begitu kuat, penuh kuasa. Mereka terharu lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, saudara? Maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing, tidak ada perwakilan, masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi saudari, ini sebuah perintah, dan ini juga adalah pengajaran para rasul. Jika kita tahu bahwa kita perlu mengikuti dengan ketat pengajaran para rasul, maka baptisan bukan satu perkara yang terkecuali. Kita perlu benar-benar memegang firman Tuhan. Kita perlu tidak hanya mendorong orang-orang yang kita bawa, rawat untuk percaya Tuhan, bahkan perlu dibaptis. Baik, sekarang yang berikutnya, pentingnya baptisan adalah langkah jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tidak ada baptisan, kehilangan jalan masuk. Yohanes 3:15 dikatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Air melambangkan penguburan, baptisan, dan roh adalah kelahiran kembali. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi artinya baptisan adalah salah satu syarat untuk memiliki jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Baik, saya rasa sampai sini kita mulai memahami bahwa baptisan adalah sangat penting. Baptisan adalah pengajaran para rasul. Baptisan adalah perintah Tuhan. Baptisan adalah kehendak Allah. Baptisan adalah jalan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekarang mari kita melihat dari asal katanya baptisan. Baptisan di dalam perjanjian baru, khususnya baptisan itu di dalam bahasa ini adalah baptizo. Artinya adalah kita ditenggelamkan terus-menerus, berulang sampai kita meresap. Kita sampai tenggelam. Lalu arti kedua adalah kita dibersihkan melalui apa? Ditenggelamkan, dikuburkan, dibersihkan dengan air. Jadi dibersihkan bukan dengan dibasuh, dibersihkan bukan dimandiin, tapi dibersihkan dengan dicelupkan, ditenggelamkan. Yang ketiga adalah sampai memenuhi seluruh diri kita, overwhelm. Jadi saudari, dari arti kata baptisan kita bisa tahu praktek baptisan. Cara baptisan menurut akar katanya adalah melalui dicelupkan ke dalam
Dan banyak fakta di dalam Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Ini adalah arti dari kata baptisan. Baik, mari kita masuk kepada beban utama dari berita ini. Kelas ini ya, yaitu apa makna baptisan. Kita akan membuka ayat demi ayat. Kita akan membuka kebenaran di dalam firman Tuhan satu demi satu. Kita tidak menggunakan dengan pemahaman manusia. Kita tidak menggunakan dengan konsep atau pengajaran dari seseorang, tapi mari kita melihat firman Tuhan berkata. Baik, mari kita membaca sama-sama ayat ini. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini karena dibaptis itu ditenggelamkan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama adalah mengacu kepada persona seorang. Ketika saya memanggil nama istri saya, maka saya memanggil personanya. Saya bukan memanggilnya sebuah huruf, saya memanggil persona. Di sini kata nama ini dikaitkan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menunjukkan adalah nama atau persona Allah Tritunggal. Dibaptis ke dalam nama atau persona Allah Tritunggal adalah menjadikan kita memiliki satu kesatuan yang organik dengan Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Sesuai kita tahu perintah ini adalah ketika Tuhan telah bangkit. Tuhan telah melewati segala proses. Dia adalah Allah, dia juga manusia. Dia telah melewati penghidupan manusia. Dia tahu kehidupan manusia. Kemudian dia juga menderita, dia mati. Kemudian dia bangkit. Dia menjadi roh pemelihara. Allah yang demikian melalui proses ini, kita dibaptiskan ke dalam. Kita langsung masuk ke dalam semua proses yang telah dia miliki. Makna yang kedua adalah Kisah Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seseorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya di sini dikatakan mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Tadi sebelumnya adalah nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi di sini nama Tuhan Yesus mengapa? Karena dalam Kolose pasal 2:19 dikatakan Tuhan Yesus adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Jadi dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama juga dibaptis ke dalam persona Tuhan Yesus. Kita menjadi satu kesatuan yang organik dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan sesudah. Makna yang berikutnya adalah dalam Kisah Rasul 10:48 dikatakan mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini berbeda lagi dengan dibaptis dalam nama Yesus. Dibaptis dalam artinya ke dalam sebuah alam, sebuah lingkungan. Nama Yesus, persona Yesus ini menjadi alamnya kita. Oh, haleluya. Maka dibaptis kita dicelupkan ke dalam Yesus. Kita bukan berusaha meniru Yesus. Hari ini ya banyak orang Kristen berusaha mau meniru Yesus. Bahkan beberapa tahun lalu ada satu ya gerakan di antara orang Kristen ingin berusaha melakukan suatu menurut membayangkan dalam kondisi ini, dalam lingkungan ini, dalam situasi ini Tuhan Yesus melakukan apa, lalu saya coba melakukan. Tidak, saudara. Kita telah dibaptis. Kita ada di dalam alam ini. Oh, kita hanya perlu bersatu dengan persona Yesus Kristus. Juga dalam Kisah Rasul 2:38 dikatakan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Atau dengan katanya ke atas, dibaptis ke atas nama Yesus. Dalam bahasa asli ada di atas nama Yesus Kristus. Wow, apa artinya saudara? Dibaptis ke atas nama Yesus. Nama Yesus menjadi tumpuan kita. Nama Yesus menjadi posisi kita. Ketika kita ada di dalam nama Yesus, dia persona Yesus, maka di mana Yesus berada, di sana kita berada. Dia adalah yang sudah menang, maka kita juga ada di posisi yang menang. Dia adalah yang sudah bangkit, asal kita tertinggal di dalam tumpuan ini, maka kita ada di dalam posisi kebangkitan. Puji Tuhan.
Inilah makna baptisan. Bukan hanya sekedar sebuah upacara, bukanlah sebuah syarat untuk masuk sebuah gereja. Tapi baptisanlah kita dibawa ke dalam Allah Tritunggal. Kita dibawa ke dalam satu alam Yesus Kristus. Kita bahkan ada berdiri di dalam tumpuan Yesus Kristus. Berikutnya, Galata 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Oke, saya langsung gaitkan dengan Roma 6 ayat 3 dikatakan, kita semua telah dibaptis dalam Kristus, juga telah dibaptis ke dalam kematiannya. Haleluya, saudara. Kita tidak hanya dibaptis bersatu dengan Kristus. Kita tahu Kristus adalah artinya yang diurapi. Dia yang telah berhak melaksanakan kehendak. Kita dibaptis ke dalam Dia yang diurapi. Tapi ketika kita dibaptis dalam Dia yang diurapi, kita juga dibaptis di dalam kematiannya. Puji Tuhan. Kematiannya bukan kematian manusia sia-sia. Hari ini di seluruh bumi, kematian manusia adalah sebuah pengakhiran dari orang itu. Tapi kematian Kristus bukanlah pengakhiran Yesus, tapi pengakhiran semua hal-hal yang negatif. Karena Dia tidak hanya mati, Dia juga sudah bangkit. Melalui kematiannya, Dia mengakhiri semua ciptaan lama, manusia lama, dosa, unsur dosa, sifat dosa, perbuatan dosa kita. Oh, dunia, daging, semua hal yang negatif diakhiri melalui kematiannya. Bahkan kematiannya juga di aspek positif adalah kematian yang melepaskan hayat. Di dalam Yohanes pasal 24 dikatakan, dia adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, dan ia menghasilkan, Yohanes pasal 12 ayat 24 ya. Dia adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, dan ia menghasilkan banyak butir. Oh, haleluya. Dia adalah sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah. Dia butir biji gandum, dia jatuh ke tanah. Ketika cangkangnya terlepas, dia melepaskan hayat, menghasilkan kita banyak butir. Jadi saudara, baptisan membawa kita ke dalam Dia yang diurapi, membawa kita masuk mengalami semua proses kematian, sehingga semua hal negatif telah dibebaskan dari kita, dan kita menerima hayat Kristus. Baik, poin berikutnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan bahwa kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Haleluya. Kita tidak hanya dibaptis ke dalam Allah Tritunggal. Kita tidak hanya dibaptis ke dalam Kristus. Kita tidak hanya dibaptis ke dalam kematiannya. Bahkan kita dibaptis ke dalam satu tubuh. Artinya sesuai, baptisan ini membawa kita menjadi satu entitas organik, menjadi satu ekspresi, di mana Kristus sebagai kepala, kita adalah tubuhnya. Kita menjadi ekspresinya. Haleluya. Betapa mulianya, betapa dalamnya makna baptisan. Bukan sekedar sebuah acara luar, tapi di makna di dalamnya adalah kita menjadi satu esa dengan Allah Tritunggal. Dengan kematian kita menjadi ekspresinya. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana di dalam pengajaran para rasul ketika mereka membahas mengenai baptisan, mereka menggunakan beberapa kiasan, beberapa kisah di dalam perjanjian lama untuk menjelaskan kepada kita lebih detail, lebih kaya makna baptisan. Mari kita lihat. Pertama adalah Paulus di dalam 1 Korintus pasal 2 dia berkata bahwa untuk menceritakan bagaimana bangsa Israel, mereka menjadi pengikut Musa. Mereka keluar dari Mesir, ya kan? Mereka mengikuti Musa. Mereka semua ini dibaptis ke dalam awan dan dalam laut. Awan kita tahu, saudari, ketika mereka berjalan, selalu ada tiang awan yang melingkupi mereka, menjadi satu alam bagi mereka. Mereka terlindungi awan. Ya. Ketika hujan, mereka terlindungi. Ketika panas, mereka terlindungi.
mereka juga dibimbing, mereka memiliki arah yang jelas. Jadi dibaptisnya adalah membawa Kristus menjadi pemimpin kita. Dialah tiang awan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Saudari, kita hanya perlu ada tinggal di dalam Dia. Kita hanya perlu selalu ada di dalam Dia. Kita perlu selalu melekatkan bersatu dengan Dia. Maka baptisan ini menjadi sebuah realitas bagi kita. Bahkan Paulus berkata juga dibaptis dalam laut. Ini mengacu pada bagaimana bangsa Israel mereka melewati laut merah. Apa yang terjadi di sana? Bukannya sekedar sebuah keajaiban Allah membelah laut, tapi ada satu hal yang ajaib, yaitu sejak mereka melewati laut merah, Firaun dengan segala pasukannya sudah dikuburkan di dalam laut, sehingga bangsa Israel sepenuhnya terlepas dari kuasa Firaun. Saudari, artinya ketika kita tinggal di dalam realitas baptisan, Satan dengan segala penguasa pasukannya sudah tidak ada kuasa di atas kita. Haleluya. Baik, kita lihat kiasan yang kedua. Rasul Petrus berkata di dalam 1 Petrus pasal 3 20-21. Dikatakan bahwa mengenai kisah Nuh, di mana ada 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Lalu dia berkata, kamu sekarang juga diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi Petrus menceritakan baptisan itu seperti Nuh dengan keluarganya diselamatkan. Mereka diselamatkan oleh air bah itu. Air bah ini bagi manusia yang tidak percaya sebuah penghukuman, tapi bagi Nuh adalah sebuah keselamatan. Kenapa? Diselamatkan dari mana? Diselamatkan dari dunia yang bobrok pada zaman. Diselamatkan dari angkatan yang bengkok pada waktu itu. Saudara-saudari, kalau kita hari ini tetap tinggal di dalam realitas baptisan, kita bersatu dengan Allah Tritunggal, bersatu di dalam kematian, diserupakan dengan kematian, maka kita akan diselamatkan secara utuh, diselamatkan dari Firaun, Satan, dari dunia yang bobrok, dari angkatan yang jahat ini, sehingga kita bisa sepenuhnya menjadi ekspresi Allah. Dan makna baptisan yang terakhir adalah membuat kita bisa memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Saudari, manusia jatuh karena hati nuraninya sudah hancur, sudah rusak. Tapi melalui baptisan, melalui kita bersatu dengan Kristus, kita bisa menerima satu hati nurani yang baik. Kita bisa hidup bagi Allah. Baik, saya memberikan kesimpulan. Saudari, baptisan bukannya sekedar sebuah upacara luar, bukan hanya tindakan, tapi dalam baptisan ini ada makna yang dalam, yang kaya, yang mulia. Mengapa? Karena melalui baptisan ini kita dibawa ke dalam satu alam, di mana Allah Tritunggal, Kristus Yesus, Tuhan Yesus menjadi alam kita, menjadi unsur kita, menjadi tumpuan kita. Sehingga terhadap hal yang negatif kita dibebaskan dan kita menerima hayat ilahi. Kita bisa menjadi ekspresi Kristus yang korporat. Haleluya. Kita bisa menempuh satu kehidupan yang dibebaskan dari kuasa Satan dan dunia yang bobrok ini. Kita hidup di dalam Kristus dengan hati nurani yang baik. Semoga saudari, baptisan bukan sekedar sebuah pengenalan, tapi mari kita berlatih hidup di dalam realitas baptisan. Mulai kita senantiasa mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran mengenai baptisan yang Kau singkapkan, membawa kami mengenal bahwa baptisan adalah jalan keselamatan yang Tuhan berikan, di mana kami bisa ada di dalam alam, unsur, dan tumpuan yang tepat, yaitu Kristus sendiri, menjadikan kami menjadi orang yang dibebaskan dari segala hal negatif, bisa menerima hayat Allah, kami bisa menjadi ekspresi Kristus yang korporat. Tuhan, kami tetap perlu mohon rahmat-Mu, kasih karunia-Mu yang melatih kami,
Sehingga melalui pengenalan kebenaran ini, pelajaran kebenaran ini, kami perlahan-lahan Tuhan bimbing kami memasuki realitasnya. Kami berdoa segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja. Puji Tuhan. Demikianlah pemberitaan kelas kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.